Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara instalasi Materialize CSS pada Ruby on Rails versi yang ke-6.1 ya. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi Materialize CSS ini adalah CSS framework ya, sama seperti Bootstrap, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Di sini dijelaskan a modern responsive front-end framework based on the material design. Oke, kali ini saya akan berbagi cara instalasi Materialize CSS, juga material icon ya. Kalau Anda masuk ke dalam, misalnya masuk ke komponen, masuk ke card, misalnya masuk ke card ya. Di sini selain Materialize, kita juga ya, contohnya di collection misalnya ya. Di collection ini ya, kalau Anda lihat selain Materialize, di sini juga ada material icon ya. Ya, simbolnya ini ya, icon ya. Di samping itu untuk menjalankan ini kita juga harus menginstal jQuery. Oke, nanti ketiga-tiganya saya akan berbagi cara instalasinya. Kita mulai dari folder kerja kita, kita panggil dengan git bash. Selanjutnya kita buat satu file, kita namakan Materialize ya. Kita enter, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah kita percepat, ini sudah selesai pembuatan new file dengan Ruby. Selanjutnya kita masuk ke folder kerja. Selanjutnya kita akan bikin satu controller, juga satu tampilan di HTML yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari instalasi dari Materialize ya. Oke, kita masuk dari, kita ketik Rails, kemudian generate. Yang generate adalah controllernya bernama home, kemudian actionnya atau tampilan yang HTML-nya adalah index. Kita enter, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke, kita buka code editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita periksa di app, kemudian di controller ya. Tadi home-nya sudah terbentuk ya, home controller dengan actionnya index atau metodenya index. Selanjutnya di view-nya juga ada folder home. Kemudian ini yang berfungsi untuk menampilkan yang di HTML-nya. Oke, selanjutnya kita akan setting root-nya. Begitu dibuka harus lari ke sini ya. Ctrl P, kemudian kita tulis root ya. Root-nya pada waktu kita buka root to ya, kita arahkan ke controller home, kemudian actionnya adalah index. Oke, selanjutnya kita akan cek ya, kita akan panggil Rails as servernya, kita panggil. Oke, selanjutnya kita ketik localhost dengan port 3000 ya, di compiling ya. Oke, kita lihat ini ada ya linknya ya.
Ya, oke. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk menginstal Materialize, ya, kalau kita masuk ke Getting Start, minimal ada tiga cara ya. Cara pertama saya akan menggunakan CDN ya. CDN ini kita copy aja. Lalu kita masukkan ke view, kemudian layout, lalu ini ya, application HTML. Kita insertkan di sini ya, begini aja cukup. Selanjutnya di indeksnya ya, indeksnya ini kita akan bikin ya, ini kita hapus saja, ini nggak dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke Materialize. Kita akan coba untuk menampilkan card ya. Card ini yang kita tampilkan ya, ini juga boleh ya, salah satu aja kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Ini kita masukkan ke dalam kontainer aja ya. Kita masukkan div, kita copy atasnya aja. Ya, kita masuk ke kelas kontainer. Selanjutnya ini juga kita copy. Ya, ini yang baris pertama ini adalah keterangannya adalah cards ya. Oke, selanjutnya kita juga akan tes untuk, kita copy aja dulu. Kita akan copy juga yang collection ya, yang collection. Kita ambil contoh yang ini ya, karena ini mengandung materialize code, materialize icon ya. Nanti juga saya akan ajarkan caranya. Kita copy aja, kita paste di bawah sini, di bawah row ya. Kita akan bikin ya, kita bikin row dulu. Kita paste ke sini, terus kemudian kita copy, kita paste ke sini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan. Oke, selanjutnya saya akan coba satu lagi yang mengaktifkan jQuery-nya ya. Kita gunakan namanya carousel. Ya, kita menggunakan salah satu ini ya. Ya, kita menggunakan ini salah satu carouselnya ya. Kita copy aja. Selanjutnya kita paste di sini, di bawah row ya. Kita bikin satu row dulu. Ya, kira-kira begini. Kita akan tes. Ya, kita akan tes di sini, kita refresh. Ya, seperti Anda lihat ya, di sini ini untuk cardnya, kemudian ini untuk apa, collectionnya, terus kemudian ya ini untuk di sini ada materialize icon, di sini ada jQuery yang kita harus include kan.
Oke, saya akan mulai dari yang nomor pertama dulu. Ya ini sudah kelihatan materialisnya sudah terinstall ya. Selanjutnya kita include-kan image-nya ini ya. Gambarnya kita harus include-kan. Caranya kita harus setting di sini ya. Kita harus bikin satu folder di bawah JavaScript ini, isinya adalah images. Oke. Selanjutnya di dalam images-nya adalah file yang akan kita masukkan untuk kasus yang ini ya. Kasus yang pertama ini kita menggunakan kata dia ya, ini file kita pakai yang ini tadi ya kalau nggak salah ya. Kita pakai ini, kita simpan aja, save as. Kita masukkan ke folder kerja di ya, kita masukkan ke folder kerja kita di materialize, kemudian di app, kemudian JavaScript, ada images, kita simpan aja. Oke, selanjutnya setelah kita download filenya tadi, kita akan setting ya, kita akan import. Untuk yang berhubungan dengan image, kita harus menggunakan require .context ya, .context, kemudian di dalamnya ada kita keluar dulu dari ini, kemudian masuk ke images gini ya. Ya, gini sintaknya, require context dalam kurung, kemudian kita linkkan ke image, kemudian ininya pakai true ya. Oke, selanjutnya setelah kita linkkan, kemudian di sini di indeksnya sini kita harus rubah sintaknya, yang ini versi HTML, kemudian kita ganti versinya Ruby on Rails ya. Ya, kita menggunakan sintaknya ini ya. Jadi image spec tag, kemudian kita menggunakan media, kemudian image. Image itu maksudnya ke ini ya, kemudian sampel 1 JPG yang ini ya. Selanjutnya ini kita hapus karena tidak dibutuhkan. Kemudian kita save, kita refresh lagi. Ya, kita refresh lagi, harusnya ini masuk sini ya. Kita enter aja, save, refresh aja. Ya, ini udah masuk ya. Oke, untuk yang ini ada namanya material icon ya. Nanti kita akan install. Ya, di sini ya. Kalau kita lihat ini ada kodenya I. Ini artinya icon. Iconnya adalah dengan namanya material icon ya, kelasnya ya. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama untuk yang ini, foto yang ini. Ya, kalau kita lihat ini fotonya, ini harusnya fotonya ada fotonya yang di sini ya. Ini untuk itu kita harus di save ya. Kita save namanya ini sesuai dengan aslinya. Di folder kerja kita save, kemudian kita lihat kita lihat ya, ini udah masuk ya. Selanjutnya kita dengan cara yang sama, kita copy, kemudian kita gantikan ini ya, kita gantikan, kemudian di sini dikatakan menggunakan kelas circle ya. Jadi di sini
Ini koma, kemudian kelasnya adalah circle begini ya. Ya, kita lihat hasilnya. Kita ya, kelihatannya ada error ya. Ada error, kelihatannya sintak yang ada di sini ini mungkin begini ya. Ya, rasanya begini ya kayaknya ya. Kita simpen, kita refresh lagi, webpackernya di compile ya. Oke. Ya, ini udah masuk ya, tapi ini namanya bukan ini ya, ini orang tadi gambarnya ya. Jadi kita ganti, kalau kita undo ya, ini namanya Yuna ya. Kita ganti Yuna ini, kemudian ya, kemudian kelasnya adalah circle ya. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Harusnya sekarang gambar orang ini. Ya, ini oke ya. Sampai di sini sudah oke. Selanjutnya kita masuk ke material icon ya. Ini menggunakan material icon. Kemudian kalau dilihat di sini juga menggunakan material icon ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada i, artinya ada material icon yang harus kita install ya. Ya, untuk material iconnya ya, Anda bisa lihat di ini ya. Kita ketik material icon CDN ya. Material icon ini kalau kita lihat dia menggunakan Google Font ya. Jadi kalau kita cek, kita menggunakan ini ya. Kita copy aja, kita gunakan CDN. Selanjutnya kita paste di sini ya, di application sini ya. Kita masukkan aja di bawahnya sini, namanya material icon. Kita simpan. Selanjutnya kalau kita lihat petunjuk di sini, kita menggunakan font face-nya ini ya, kita copy aja. Kita copy, lalu kita paste di CSS-nya ya. Di CSS-nya kita harus bikin satu folder yang namanya adalah style sheet. Kemudian di dalamnya kita bikin namanya application.scss ya. Ya, kemudian kita paste yang tadi ininya kita paste, juga ininya juga kita paste ya. Ini juga kita paste di sini. Oke, selanjutnya ya, CSS ini nggak bisa bekerja kalau kita tidak setting ya. Kita harus setting di sini, di style sheet kita tambahkan pack tag ya. Pack tag yang ini kita hapus saja, kita nggak pakai yang link ini ya. Kita ganti pack tag. Pack tag-nya adalah mengacu nih, di nama filenya adalah application di sini ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Lalu di sini ini harus kita import CSS-nya tadi. Jadi import, kemudian yang kita import adalah kita keluar dulu dari sini, kita keluar dulu import ya, kita keluar dulu.
Selanjutnya ya kita masuk ke style sheet, kemudian di CSS nya ada namanya application, bisa kita ketik CSS gini boleh, atau gini aja, Ruby on Rails sudah bisa mengenalnya ya. Oke, selanjutnya CSS nya tadi ada di sini ya. Oke, kita di compile ya, ini ada ini merefer ke ini ya, merefer ke apa namanya, ke URL-nya ya. Jadi URL-nya kita ambil dari sini aja. Ya, kita gunakan ini ya, link ini ya. Materialnya kita gunakan copy, kita copy di sini ya. Ya, oke. Ya, untuk fontnya, jenis fontnya kita coba masuk dari sini ya. Kita copy. Ya, ini kita copy URL-nya ini. Ya, kita masuk ke dalam, kita paste. Ya. Kita gunakan ini juga boleh ya, kita gunakan ini. Kita copy aja deh. Untuk CSS-nya kita gunakan yang ini, kita paste aja begini. Kemudian untuk URL-nya ya, kita untuk jenis fontnya ini ya, kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Kita download ya filenya ya. Nah, ini ya. Ini yang kita gunakan materialnya, jenis fontnya. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke folder kerja ya. Folder kerjanya tadi di sini, kemudian app, kemudian JavaScript, kita tambahkan font di sini ya, new fonts ya, kita paste, kita ganti sebagai material icon ya, material garis bawah icons begini ya. Oke, cukup. Kita masuk ke sini, kita cek ya, fontnya sudah masuk ya. URL-nya ini kita arahkan ke kita keluar dulu, kemudian masuk ke font, masuk ke material icon ya, begini ya, cukup ya. Kita simpan. Selanjutnya di fontnya juga kita harus perbaiki di sini ya. Di sini kita harus import fontnya, jenis fontnya ya. Kita import, fontnya, kemudian di dalamnya ada nama fontnya adalah material garis bawah icon pakai s dot wolf 2 gini ya. Oke, rasanya cukup sampai di sini ya. Jadi pada waktu kita run server, dia akan mengcompile semua file yang ada di sini. Fontnya ini kita panggil jenis fontnya, kemudian CSS-nya juga akan kita panggil. Kita akan compile CSS yang ini ya. Ini kayaknya ada error nih, kita itu nah ya, tutup aja begini ya, dimana source-nya URL-nya adalah ini ya, font ini ya. Oke, selanjutnya kita simpan ya. Ini kelasnya material icon. Kalau kita lihat di indeks ini ya, di contohnya yang menggunakan material icon tadi ya, misalnya yang ini nih ya, material icon ya, circle ya.
ya. Kita simpan aja, kita running sekali lagi, kita lihat apa yang terjadi ya. Kita refresh. Ya, untuk pelajaran cara menyertakan atau menginclude CSS, kemudian font, kemudian Vaxicon, kemudian JavaScript saya sudah ajarkan di video saya sebelumnya ya. Oke, ini ya sekarang sudah berubah, jadi dia sudah material iconnya sudah bekerja ya. Ini juga kita lihat ini sudah bekerja ya. Selanjutnya ya ini juga sudah bekerja ya. Ini menggunakan material icon. Cara ngeceknya gini aja, kita inspect, kemudian kita arahkan misalnya yang ini ya, kita arahkan aja ya. Di sini ada tulisan i material icon, kelasnya material icon ya, berarti ini adalah material icon. Selanjutnya untuk carousel ya, yang di sini yang ini carousel ini menggunakan JavaScript ya, jadi kita harus install JavaScriptnya. Kita browsing di internet dulu, kita cari bukan JavaScript ya, tapi jQuery ya, jQuery CDN ya. Kita lihat jQuery CDN. Ya, kita menggunakan salah satu lah, ini juga boleh ya, kita copy aja, terus kita sertakan di headnya ya, di headnya itu berarti di sini ya. Ya, kita paste dulu aja deh, kita paste, terus ini kita copy ya, kemudian ini kita ganti, ini kita cut, CDN nya ini kita ganti menjadi jQuery begini ya. Ya, rasanya cukup begini aja, kita simpan. Selanjutnya kita refresh lagi, kalau dia bekerja maka ini akan berubah ya, mengikuti ya. Kalau dia bekerja dia akan berubah mengikuti yang di sini ya. Ya, mengikuti ini ya, mengikuti ini ya. Oke ya, kita tadi sampai di sini terakhir ya, kita refresh, hasilnya seperti apa kita lihat. Ya, oke, setelah kita refresh masih belum berhasil ya, kita kembali lagi ke sini ya, ke materials, situsnya Materialize. Kalau kita lihat di sini harus menambahkan satu script ya, yang di script yang untuk mengaktifkan carousel yang ada di sini. Jadi kita akan coba tes dulu, masuk ke ya, kita akan masuk ke sini ya, kita paste saja, kita tes, kemudian kita menggunakan, karena ini JavaScript kita harus menggunakan begini ya, menggunakan sintak begini, script, kemudian closingnya, kemudian kita masukkan ini ke dalam sintaknya ya, kira-kira gini ya. Kita tes, kita running lagi ya, masih belum berhasil. Oke. Ya, kelihatannya ada masalah di, kita inspect ya, kita masuk ke konsol ya. Di sini dikatakan kalau kita masuk ke konsol ada masalah di carousel ini bukan sebuah function ya. Oke, untuk memperbaikinya kita harus menggunakan script seperti ini ya. Untuk memperbaiki ini ya, yang ini kita menggunakan ini ya, jadi dokumen ya seperti inilah. Kita lihat aja bahwa ini optionnya kita pakai yang ini ya, option yang ini kita pindahkan menjadi option.
kita deklarasikan sebagai option. Kemudian elemennya elemennya itu adalah selektornya ya, selektor untuk kelas carousel, kemudian kelas carousel slider. Jadi yang di sini ya, kelas carousel slider itu kelas yang ada di sini ya. Ini kelasnya carousel, kemudian carousel slider ini mengacu ke sini carousel ini. Oke, selanjutnya ini kita nggak pakai lagi ya, kita hapus aja. Selanjutnya kita simpan ya, kita simpan, terus kemudian kita run lagi, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ya, oke, sekarang udah masuk ya, sudah sesuai harapan ya. Kita bisa cek, ini jalan ya, ini juga jalan, ini jalan, ini juga jalan ya, kita bisa loncat ya. Oke, karena selanjutnya karena konsep dari Ruby on Rails ini adalah MVC, maka script ini tidak bisa, bukan tidak bisa, maksudnya sebaiknya jangan kita masukkan di dalam sini, di dalam view-nya, tapi kita masuk di JavaScript-nya di sini ya. Kita bisa pindahkan di sini, kita simpan, kemudian yang di indeks tadi kita hapus saja ini. Kita simpan, kita running lagi, kita lihat apakah ada perubahan. Ya, ternyata tidak ada perubahan ya, artinya bisa kita lakukan. Jadi script yang ada di sini tadi di indeks html.irb bisa kita pindahkan ke sini, ke bisa kita pindahkan ke application JavaScript. Oke, selanjutnya Anda bisa explore sendiri ya, bisa coba-coba sendiri di sini. Ya, tadi saya ada ajarkan cara menginstal Materialize CSS, kemudian Material Icon dan jQuery yang digunakan untuk mengaktifkan carousel ya di Materialize ya. Semua kita lakukan dengan menggunakan CDN ya, karena juga videonya ini terlalu lama ya, cukup lama. Saya mau ajarkan untuk cara yang lain dengan menggunakan gem, Ruby Gem, kemudian satu lagi bisa menggunakan Yarn ya. Mungkin itu di seri berikutnya saya akan ajarkan caranya. Untuk kali ini saya gunakan dengan cara linkkan CDN-nya ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.